Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, yang terhormat Ibu Siti Nurwahyuni Eskom selaku dosen mata kuliah Teknologi Web Service. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Rabela Aurel Cantika dengan NIM 1222079 bersama dengan teman-teman saya. Yang pertama adalah Lina Fitrianti dengan NIM 1222074, lalu ada Bajas Nazarul Amar dengan NIM 122200806, lalu ada Febri Al-Fajri dengan NIM 122200583, dan yang terakhir ada Lutfia Hairunisa Salma dengan NIM 122200789. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu dengan pengembangan RESTful Web Service aplikasi Visi Generasi Indonesia atau bisa kita singkat Vigenesia, menggunakan framework Flutter dan bahasa pemrograman Dart. Di sini kami mengambil tema berbagi inspirasi untuk membangun generasi Indonesia. Dan mengapa kami mengambil tema ini? Aplikasi Vigenesia menjadi ruang untuk mengekspresikan motivasi dan memperkuat rasa kebersamaan generasi muda Indonesia. Dengan elemen visual peta Indonesia, memperkuat identitas bangsa, ilustrasi tokoh-tokoh berpakaian adat dari berbagai daerah, untuk mencerminkan keberagaman budaya dan bendera merah putih sebagai simbol kebersamaan pada setiap halamannya. Aplikasi ini mencerminkan nilai-nilai nasionalisme, inovasi, dan kolaborasi. Setiap halaman dirancang untuk memberikan inspirasi dan semangat kepada pengguna untuk berkontribusi demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan bagian main.dart. Pada baris 1 sampai baris ketiga, di sini berfungsi kode ini mengimport beberapa file dan case. Flutter atau material.dart itu berfungsi untuk menggunakan komponen material desain di Flutter. Lalu pada Vigenesia garis miring screen, garis miring main screen.dart dan screen garis miring login.dart itu berfungsi file lain yang berisi layar atau fungsi terkait aplikasi. Selanjutnya pada baris 5 sampai baris 11, di sini fungsi utama yang dijalankan pertama kali saat aplikasi dimulai, memanggil run aplikasi untuk menjalankan aplikasi Flutter. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, langsung saja kita masuk pembahasan. Di sini saya akan membahas bagian login.dart. Pada form login di sini terdapat beberapa package yang akan kita import. Pada line pertama, ini untuk mengimpor paket Flutter yang akan menyediakan berbagai widget untuk membangun antarmuka pengguna UI yang menarik. Line kedua, untuk mengimpor pustaka agar membangun dan mengelola form dengan lebih mudah di Flutter. Line ketiga, yang digunakan untuk melakukan mengimpor pustaka Dio dengan permintaan HTTP dengan cara yang lebih fleksibel dan efisien. Line keempat, di sini untuk mengimpor file lain yang bernama mainscreen.dart yang mungkin berisi tampilan utama aplikasi. Line kelima, di sini untuk mengimpor model data untuk login dari aplikasi Vigenesia yang mungkin berisi struktur data atau login terkait pada bagian login. Line keenam, di sini untuk mengimpor file register.dart yang tampilannya diperuntukkan pada proses pendaftaran user atau pengguna. Dan yang terakhir, ini untuk mengimpor pustaka yang menangani gerakan atau gestur dalam aplikasi Flutter. Lanjut, line 11. Di sini kita mendefinisikan sebuah kelas bernama login yang merupakan turunan dari stateful widget. Stateful widget ini adalah jenis widget di Flutter yang berubah-ubah, yang bisa berubah-ubah misalnya untuk memperbarui tampilan ketika ada interaksi dari pengguna. Lanjut, line ke-12, ini adalah konstruktor untuk kelas login yang menunjukkan bahwa konstruktor ini adalah bersifat konstan, yang berarti objek login ini tidak akan berubah setelah dibuat. Lanjut, line 14 sampai dengan 16. Di sini menjelaskan bahwa login state adalah kelas yang akan memegang status atau keadaan state dari widget login. Jadi, ketika widget login dibangun, Flutter akan memanggil createState untuk membuat objek state yang akan mengelola status atau perubahan tampilan widget tersebut. Intinya adalah kode ini mendefinisikan widget login yang memiliki status atau dapat berubah dan akan memiliki tampilan yang dapat diperbarui sesuai interaksi pengguna.
Lanjut line 18. Ini kita mendefinisikan kelas login state yang mengolah status state dari widget login dan menunjukkan bahwa login state ada kelas yang menangani status dari widget login dari kode sebelumnya. Lanjut line 19 sampai 20. Nah, kedua variabel ini digunakan untuk menyimpan data berupa nama dan ID pengguna atau user yang tipe datanya bisa bernilai 0. Lanjut line 22. Ini adalah global key yang digunakan untuk mengolah status form di dalam widget. Biasanya ini digunakan ketika form di Flutter untuk validasi dan pengaturan form. Lanjut line 23. Ini digunakan untuk mengendalikan teks yang dimasukkan ke kolom email pada form. Line 24. Di sini sama seperti sebelumnya, tapi yang membedakan hanya ini untuk digunakan pada kolom input, kata sandi, atau password. Line 25, Dio ini adalah sebuah library HTTP client di Flutter yang digunakan untuk mengirimkan permintaan HTTP seperti GET atau POST. Dan di sini juga objek Dio digunakan untuk berkomunikasi dengan API. Line 26, ini adalah base URL kami untuk mengakses ke API. Lanjut line 34 sampai 46. Intinya adalah fungsi post login ini pada bagian login menggunakan metode asinkron yang bertujuan untuk melakukan proses login dengan mengirimkan alamat email dan kata sandi atau password. Lanjut line 48 sampai dengan 75. Pada bagian ini, untuk menangani respon setelah melakukan permintaan login. Jika responnya adalah 200, berarti permintaan berhasil dan login berhasil. Lalu setelah login berhasil dan mendapatkan informasi si pengguna, seperti beberapa data, yaitu seperti ID user, nama, email, profesi, dan password, itu disimpan ke dalam Flutter Secure Storage. Yang hal ini bertujuan untuk mengamankan data agar bisa digunakan di lain waktu tanpa harus meminta user atau pengguna untuk login kembali. Lanjut, line 82 sampai dengan 102. Function ini digunakan untuk memberitahu kepada pengguna atau user dengan pesan error apabila terjadi kesalahan dalam aplikasi. Dan tombol OK untuk menutup pesan tersebut. Lanjut 104 sampai 121. Nah, di sini untuk membangun tampilan halaman login menggunakan scaffold dengan tampilan utama berupa gambar yang kami pilih di sini, yaitu login.png, serta diatur di tengah layar bagian atas. Lanjut 122 sampai 129. Line ini untuk menampilkan teks Vigenesia dengan ukuran font 40, ketebalan font 500, dan warna teks hitam. Lanjut 130 sampai 139, sama seperti di atas. Ini untuk menampilkan teks visi generasi Indonesia yang membedakan hanya ukuran font dan komponen lainnya. Lanjut, line 140 sampai 161. Ini untuk menampilkan form login di dalam sebuah child card dengan desain sudut melengkung, ukuran yang responsif terhadap lebar layar, dan margin di sekitar berada di bagian center atau tengah. Lalu ada teks login dengan ukuran font 27, ketebalan font 800, dan warna teks hitam. Lanjut, line 162 sampai 180. Di sini digunakan untuk membuat kolom input teks pada saat kita memasukkan alamat emailnya dengan jarak tinggi sizebox 20 antara elemen sebelumnya dan file input email serta warna kursor di dalam file input menjadi hitam dan elemen lain-lain. Lanjut 181 sampai 201. Sama seperti kolom sebelumnya, bedanya hanya ini untuk menginput password dalam kolom password.
Lanjut 202, line 202 sampai 215. Line ini untuk membuat tombol elevated button dengan tinggi size box vertikal 30 pixel sebelum tombol, serta menemukan media query dengan background light blue dan rounded rectangle border 18 pixel. Lanjut line 216 sampai 247. Nah, jadi pada saat ketika tombol ditekan, fungsi on press ini akan dipanggil dan dijalankan secara asinkron untuk menangani proses login. Lalu mengecek apakah kolom email dan password tidak kosong. Jika kosong, pesan error itu akan muncul, yaitu email dan password wajib diisi. Lalu apabila kita salah menginput email atau password, pesan error yang akan muncul adalah email atau password Anda salah, cek kembali dan coba lagi. Dan pada saat mengirimkan email dan password ke server melalui fungsi post login, akan menunggu hasil respon await, serta hasilnya disimpan dalam variabel value. Lalu jika berhasil, set state akan dipanggil untuk memperbarui state widget dengan data pengguna yang diterima seperti nama dan ID user. Lanjut line 230 di sini. 230. Nah, line 230 di sini digunakan untuk mengganti tampilan layar dengan layar main screen dengan mengirimkan data nama tersebut. Lanjut 249 sampai 258. Nah, di sini itu untuk tombol text login dengan ukuran font 15 dan komponen lainnya. Lanjut 259 sampai 270. Nah, kalau di sini itu terdapat teks belum punya akun dengan ukuran font 13, lalu ketebalan font 500, dan warna teks hitam. Setelahnya 271 sampai dengan selesai. Teks registrasi ini sama seperti teks sebelumnya, yang membedakan hanya, jadi pada saat kita klik nanti, aplikasi ini akan menavigasi ke layar pendaftaran atau register untuk mendaftarkan akun terlebih dahulu dengan size box 50 pixel. Lalu tampilan registrasi akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan registrasi, yaitu dari baris 1 sampai 6. Itu untuk mengimport berbagai paket. Yang pertama itu adalah material Dart, itu untuk UI dasar. Lalu Flussbar itu tuh untuk menampilkan notifikasi custom. Lalu ada Flutter Form Builder, itu tuh untuk widget formulir yang fleksibel. Lalu ada dia itu untuk HTTP request. Lalu ada gestur, itu tuh untuk gestur recognizer seperti tab gestur recognizer. Lalu ada login, itu untuk navigasi ke halaman login. Baris 8 sampai 12 itu tuh untuk membuat widget stateful bernama register. Yaitu register memiliki register state untuk menangani logika. Lalu dari 15 sampai 16 itu tuh mendefinisikan URL IP untuk endpoint register. Lalu dari 18 sampai 46 ini tuh untuk mengirim data registrasi seperti nama, profesi, email, dan password ke server menggunakan Dio. Dan jika sukses, status code-nya akan 200. Data respon akan dikembalikan, dan jika gagal, itu akan mengembalikan 0. Lalu dari 48 sampai 51 itu untuk menyimpan input dari formulir untuk setiap field. Lalu dari 56 sampai 68 ini untuk menampilkan app bar dengan tombol kembali dan judul, yaitu registrasi. Selanjutnya
dari 69 sampai 83. 69 sampai 83 ini tuh untuk menyusun layout menggunakan kolom, dan di sini ada image asset, ini tuh untuk menampilkan gambar registrasi. Lalu dari 93 sampai 160 ini tuh untuk di sini tuh ada from builder text field. Jadi di sini tuh digunakan untuk input, yaitu input nama, profesi, email, dan password. Lalu dari 162 sampai 182 ini tuh text rich untuk membuat teks dengan hyperlink ke halaman login. Jadi kalau sudah punya akun, langsung diarahin ke halaman login. Lalu ada dari 184 sampai yang terakhir. Ini tuh untuk mengirim data registrasi ke server. Jadi ketika tombol on press ini dipencet, maka fungsi post register ini akan dipanggil dengan data dari name controller, profesi controller, email controller, dan password. Dan nanti hasilnya itu akan disimpan di variabel response. Nah, jika respon ini tidak nol, artinya registrasi berhasil. Dan akan diarahkan ke halaman login langsung. Lalu notifikasi akan muncul berhasil registrasi jika berhasil. Namun jika tidak berhasil, maka akan menampilkan notifikasi periksa kembali data Anda sebelum mendaftar. Seperti itu, registrasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya untuk halaman main screen ada kode-kode import. Import pertama ada import model motivasi model. Ini untuk mengimport halaman motivasi. Kemudian ada import edit page, mengimport halaman edit motivasi nanti. Untuk edit halaman edit. Terus ada Flutter Material Dart, ini untuk mengimport widget dan tema-tema dasar dari Flutter. Kemudian ada Dio, import Dio untuk melakukan request HTTP yang kita lakukan untuk menggunakan API. Singkatnya untuk komunikasi bersama database-nya. Lalu ada Flutter Form Builder, itu untuk membuat form yang lebih mudah untuk dikelola. Kemudian ada import login, untuk mengimport halaman login. Lalu import my motivation, sama seperti login. Import halaman my motivation dan halaman profile juga. Kemudian terakhir import another flashbar untuk menampilkan notifikasi pop-up. Lanjut di line 11 sampai 13 itu ada widget utama di main screen. Class main screen itu adalah widget utama untuk menangani tampilan halaman. Lalu ada cons main screen, yaitu state class untuk memelihara state dari widget untuk menangani logika yang di halaman main screen ini. Lalu untuk final string nama itu nanti kita akan menampilkan nama, jadi dia untuk menyimpan variabel nama, penyimpanan variabel nama sementara dari login. Kemudian lanjut ke line 19 sampai 24. Itu ada base URL yang kita gunakan di project kali ini. Lalu ada var Dio, ini instansi objek Dio untuk request HTTP API kita nanti. Lalu ada text editing controller, ya kan benar? Isi controller itu untuk text field yang akan diisi untuk motivasi nanti. Lalu ada list produk, ini daftar list produk untuk list motivasi yang akan ditampilkan nanti. Kemudian ada show all motivasi, itu
seperti di komennya, toggle untuk menampilkan semua motivasi untuk milik pengguna. Jadi semacam filternya di sini kita turunin. Lanjut di fungsi pertama, yaitu fungsi send motivasi atau mengirim motivasi. Di sini desain motivasi ini mengirim data motivasi ke server melalui HTTP post. Ya, data dikirim dengan format URL encoded dan berisi motivasi dan ID user. Ya, lalu get data di fungsi selanjutnya yaitu get data, fungsi untuk mendapatkan data motivasi. Di situ untuk mengambil data motivasi yang akan ditampilkan di halaman main screen nanti menggunakan parameter ID user dan pemfilteran nanti. Iya. Di sini kalau emang status kode 200 akan menampilkan motivasi model akan menampilkan isi motivasi yang sudah disimpan di list produk. Lanjut, fungsi selanjutnya ada future list motivation model. Ini sebenarnya sama, bukan sama, tapi satu kesatuan sama yang tadi get motivasi, cuman ini list motivasi model untuk filter datanya. Jadi kita di sini ada fitur untuk memfilter tergantung user memilih semua motivasi atau motivasi dia sendiri aja yang mau ditampilin. Jadi di sini untuk fungsi pembedanya gitu. Show all motivation. Lalu selanjutnya ada delete post. Ini menghapus data motivasi berdasarkan ID. Ya, di map string dynamic data ID itu mengirimkan permintaan delete ke server dengan ID motivasi yang ada. Lalu ada init state digunakan untuk memanggil fungsi get data saat pertama kali halaman dimuat yang akan memuat data motivasi ke dalam list produk tadi. Lalu ada feature void get data ini untuk memuat data motivasi berdasarkan filter yang udah ditentukan dan diperbarui di tampilan UI. Lalu masuk ke widgetnya. Widget pertama ada app bar. App bar di sini dari line 124 sampai 134 itu menampilkan judul Veganesia di app barnya. Lalu ada dengan background app barnya light blue gitu di line 136. Kemudian pada line 138 sampai 150 itu ada icon profile. Di sini user bisa ke halaman profile. Kemudian selanjutnya di line 151 sampai sampai logout yang selesai ini itu untuk user logout dari sesi aplikasinya. Nah, di sini sebelum user logout dipastikan akan mendapatkan dialog, semacam dialog mengingatkan apa benar mau yakin logout. Jika iya, maka akan pencet logout. Jika tidak, batal akan kembali ke halaman main screen-nya. Lalu selanjutnya background-nya kita putih di line 205. Kemudian untuk bodinya sendiri pertama ada dari 206 sampai 218 ya sampai situ. Itu ada kolom-kolom untuk ininya ya, untuk widgetnya. Lalu ada tampilan nama di sini, halo widget nama dan selamat datang. Ini yang tadi penyimpanan sementara nama yang di atas itu disimpan di situ, lalu dipanggil lagi di sini di UI-nya. Kemudian ada image asset
Di sini untuk menampilkan gambar, nanti akan ditampilkan di demo, gambar apa yang kita gunakan. Lalu ada form builder text field di bawah. Nah, itu untuk inputan motivasi. Ya, untuk inputan motivasi. Jadi, di sini menggunakan controller. Jadi, intinya ini sebuah field untuk input motivasi dengan komponen-komponen kayak border size segala macam itu. Lalu disimpan di isi controller, nanti dikirimkan di send motivasi yang tadi di atas. Kemudian untuk elevated button ini untuk tombol submit. Ya, tombol yang akan memanggil fungsi send motivasi tadi untuk mengirimkan motivasinya. Jadi yang dikirimkan tuh isi controller yang di atas tadi. Dikirimkan. Lalu kalau misalnya berhasil akan menampilkan flashbar berhasil submit. Jika gagal akan menampilkan flashbar gagal submit. Kemudian ada yaitu submitnya icon button refresh di line 289 sampai 292. Nah, ini untuk memuat ulang data motivasi untuk ditampilkan ya, untuk ditampilkan menggunakan fungsi get data. Lalu di line 293 sampai 328 itu ada tombol untuk pemfilteran antara semua motivasi dan motivasi saya. Ya, ketika di on press itu, on press button ketika user menekan yang motivasi, semua motivasi, maka akan menampilkan memanggil get data dari semua motivasi yang ada. Lalu jika menekan on press yang motivasi saya, akan menampilkan motivasi milik pengguna saja. Ya. Jadi lalu di situ juga nampilin widget namanya. Jadi ketahuan motivasi milik siapa. Tampilkan juga get datanya. Kemudian untuk future builder-nya di sini digunakan untuk menampilkan data motivasi yang diambil secara asinkron melalui fungsi get filter data yang di 332. Di line 332, kemudian ada snapshot connection state. Ya, jadi jika data sedang dimuat akan menampilkan circular progress indicator, jadi kayak semacam loading state gitu. Lalu ada snapshot hash data. Jadi kalau misalnya ternyata datanya sudah ada, jika datanya sudah tersedia, akan membuat daftar motivasi menggunakan list view builder yang sudah disediakan di atas yang list produk. Lalu di list view builder sendiri itu membuat daftar dinamis berdasarkan jumlah data dalam snapshot datanya. Lalu di sini ada button delete dari 376 sampai 390. Itu ada button delete. Di sini akan memanggil API delete untuk menghapus motivasi yang ada jika user menekan on press icon delete-nya. Lalu ada flashbar juga. Jika berhasil di delete akan menampilkan flashbar berhasil delete. Lalu jika gagal delete itu akan menampilkan semacam notifikasi gagal delete. Selanjutnya ada icon button dari edit. Icon button ini akan mengarahkan user, jika diklik akan mengarahkan user ke halaman edit page. Di bawah ini. Lalu semisal tidak ada data motivasi yang di database, maka akan menampilkan no data available. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan bagian edit page. Pada bagian edit page ini, pada baris 1 sampai baris 4, di sini ada
berfungsi import, yang dimana mengimport pustaka yang diperlukan seperti untuk membuat UI, mengirim data ke server, dan menampilkan notifikasi. Lalu pada baris 6 sampai 16, di sini ada edit page, adalah halaman yang menampilkan form untuk mengedit data motivasi. Halaman ini menerima ID dan isi motivasi yang akan diedit. Lalu dilanjut pada baris 18 sampai baris 19. Di sini ada fungsi text editing controller, di mana berfungsi untuk mengontrol teks yang dimasukkan pengguna. Lalu pada baris 21 sampai baris 41, di sini ada fungsi put post, yang dimana digunakan untuk mengirim data motivasi yang diedit ke server menggunakan metode put. Jika data berhasil dikirim, status code akan sama dengan 200. Respon server akan diterima. Lalu jika gagal, akan menampilkan error dengan pesan dari server. Lalu baris 43 sampai baris 62, di sini menampilkan ikon panah kembali, arrow underscore back underscore outline, yang memungkinkan pengguna kembali ke halaman sebelumnya dengan navigator .pop ketika diklik. Lalu menampilkan judul edit motivasi dengan teks berwarna putih dan ukuran besar. Pada baris 63 sampai baris 65, di sini ada background color colors light blue. Di sini fungsinya yaitu warna biru muda untuk aplikasi bar. Lalu background colors white, yang dimana di sini berfungsi untuk warna putih untuk latar belakang halaman. Lalu pada baris 66 sampai baris 73, di sini menggunakan save area agar konten tidak tertutup area notifikasi atau status bar. Single shield scroll view. Di sini berfungsi untuk memungkinkan halaman di-scroll jika konten lebih panjang dari layar. Padding ditambah agar konten tidak terlalu rapat dengan di layar. Lalu pada baris 74 sampai baris 80, di sini menampilkan gambar yang diambil dari file lokasi, aset, garis miring image, garis miring edit.png. Gambar memiliki tinggi 300 pixel dan diatur untuk menyesuaikan dengan area yang tersedia. Box width underscore content. Lalu pada baris 82 sampai baris 90, menampilkan teks edit motivasi dengan teks yang diatur kata tengah. Ukuran font 24 tebal menggunakan font Arial. Lalu pada baris 91 sampai baris 97, menampilkan teks motivasi yang sudah ada sebelumnya. Jika motivasi kosong, maka tidak menampilkan apapun. Lalu pada baris 100 sampai baris 106, di sini ada Form Builder Text Field, yang dimana berfungsi widget untuk input teks menggunakan pustaka footer underscore from underscore builder. Di sini controller isi motivasi C mengontrol teks yang diketik dan mengisi dengan nilai awal dari widget.isi.underscore motivasi. Lalu label dan hints berfungsi. Label di atas form bertuliskan masuk data baru, sedangkan teks petunjuk berwarna abu-abu. Lalu pada baris 107 sampai baris 120, border default garis dengan sudut melengkung 12, yang dimana saat fokus border lebih tebal dengan warna biru muda aksen. Lalu jika tidak fokus, border warna biru standar atau blue. Lalu pada baris 125 sampai baris 134, di sini ada fungsi put post yang digunakan untuk mengirim data ke server. Dalam konteks ini, data berasal dari isi motivasi C, .text dan widget.id. Setelah data dikirim, jika sukses, value akan sama dengan 0. Aplikasi akan menutup halaman saat ini menggunakan navigator .pop, lalu menampilkan notifikasi menggunakan plus bar dengan pesan sukses. Durasi 5 detik, warna hijau dan muncul di bagian atas layar. Pada baris 137 sampai baris 144, background color, warna tombol biru muda, yang dimana minimum size-nya, ukuran minimum tombol, lebar penuh tinggi 50 pixel. Lalu bentuk tombolnya dengan sudut melengkung radius 20, padding-nya jarak teks di dalam tombol 40 pixel horizontal, lalu 10 pixel vertikal. Lalu pada baris 146 sampai baris 152, konten di dalam tombol yaitu teks submit dengan gaya yang dimana font berukuran 18 tebal, lalu font white .bold, lalu warnanya warna putih. Lalu pada bagian akhir, pada baris 155, di sini menyisipkan jarak atau ruang tinggi 20 pixel setelah tombol. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada halaman My Motivations. Di sini sebenarnya hampir sama dengan halaman main screen.
kode-kodenya ada import models, motivasi model untuk mengimport halaman motivasi, model motivasi. Kemudian ada import edit page untuk mengimport halaman edit page. Lalu ada import Flutter material Dart ini untuk apa namanya widget-widget dari Flutter yang akan kita gunakan. Kemudian ada Dio Dart. Import Dio ini untuk request HTTP API yang kita gunakan. Lalu ada import package Flutter Form Builder. Di sini sebenarnya sama kayak yang di main screen tadi, login sampai flashbar juga sama. Yang membedakan di sini ada kelas My Motivations. Kelas ini merupakan widget dari stateful yang menerima nama pengguna nama, ya. Kemudian melalui konstruktor untuk menampilkan motivasi pengguna nanti yang bakalan ditampilkan. Lalu dari line 19 sampai 24 ini ada base URL. Base URL ini digunakan untuk base URL kita yang kita gunakan di aplikasi ini. Kemudian ada Dio-nya, var Dio untuk instansi dari library Dio untuk permintaan HTTP atau request HTTP nanti. Lalu ada text editing controller, isi controllernya untuk menyimpan ya, untuk data yang disimpan di sini akan dikirimkan ke API. Lalu ada list motivasi model, list produk untuk menyimpan list motivasi. Kemudian ada show all motivasi sama dengan true. Ini untuk flag untuk menentukan apakah semua motivasi atau hanya milik pengguna saja yang akan ditampilkan. Kemudian masuk ke fungsi pertama, yaitu fungsi mengirim data motivasi. Di sini send motivasi ini mengirim data motivasi ke API. Data dikirim dalam format application. Jika berhasil data respon 100, maka jika berhasil data respon API akan dikembalikan, yaitu return respon data. Lalu jika gagal akan dikembalikan failed to send motivation. Kemudian untuk mendapatkan data motivasi di sini kita menggunakan fungsi get data. Jadi di sini mengambil semua data motivasi dari API berdasarkan parameter ID user. Ya, terus data yang diterima itu diubah menjadi daftar motivasi model. Jadi ke motivasi model yang ada di halaman motivasi model. Kemudian ada get filter data di bawah di line 72 sampai line 81. Di sini untuk mengambil data motivasi dengan filter, jika show all motivasinya true, ya, semua motivasi ditampilkan. Lalu jika false, motivasi yang hanya milik pengguna saja yang akan ditampilkan. Lanjut ke fungsi selanjutnya, ada fungsi delete. Di sini seperti namanya untuk menghapus motivasi tertentu berdasarkan ID melalui API-nya. Di sini API-nya ada delete motivasi. Lalu jika status code-nya 200 atau berhasil, maka motivasi akan dihapus dari database. Kemudian jika gagal, akan ada pesan fail to delete. Lalu selanjutnya, ini ada init state. Ya, init state ini untuk fungsinya untuk dipanggil pertama kali saat widget dibuat. Jadi yang dipanggil pertama kali ada get data untuk menampilkan list motivasi di halaman UI-nya. Lalu ada dari line 124 yang add bar 124 add bar sendiri ini isinya sama kayak yang lainnya, yang sama kayak main screen. Pertama ada teks Veganesia dengan font size 25 ketebalan 500. Lalu ada background colornya di sini light blue di line 137. Ini background color app bar-nya biru muda. Kemudian ada icon profile. Icon profile di sini
akan mengarahkan user ke halaman profile jika ditekan, lalu jika ya gitu. Lalu sebelah icon profile itu ada icon logout. Di sini user bisa logout dan mengakhiri sesi di websitenya. Saat user menekan tombol logout, akan ada reminder semacam pengingat pesan sama kayak di halaman main screen. Jika apa benar user mau logout, kalau misalnya iya benar, maka akan diarahkan ke halaman login. Tapi jika agak batal, akan tetap di halaman main screen. Selanjutnya, ada fitur di back body. Di sini, sama kayak halaman main screen, menampilkan nama dari pengguna yang login dan selamat datang menggunakan teks. Jadi nama yang tadi, variabel yang sudah kita taruh di atas untuk penyimpanan nama, itu kita panggil di sini dengan widget nama, widget.nama. Selanjutnya, di bawah ada image asset. Di sini untuk menampilkan gambar motivasi. Jadi bukan gambar motivasi, gambar yang kita tampilkan untuk dekorasi sih sebenarnya di halaman My Motivation ini. Lalu ada form builder text field. Di sini ada field inputan untuk isi motivasinya. Lalu bersama dengan komponen-komponen lainnya kayak focus border, in-text-nya apa, lalu ada konten padding-nya berapa. Selanjutnya ada elevated button. Oh ya, sebelumnya di sini ya, sebelumnya yang tadi. Jadi setelah user ngisi itu akan disimpan di controller, isi controller itu di line 234. Ya. Lalu masuk ke button submit. Di button submit ini, di elevated button ini, jika user jika motivasi berhasil terkirim, akan tampil flashbar berhasil submit. Lalu jika gagal, akan tampil gagal submit. Ini tombolnya itu style untuk submitnya. Lalu ada icon button refresh. Ini untuk merefresh data dari apa namanya, list motivasi yang sudah kita dapatkan. Kemudian dari line 294 sampai 312 itu untuk tombol radio button untuk memfilter list motivasi. Jadi jika pengguna ingin menampilkan semua motivasi, maka bisa menekan show all motivasi, lalu akan tampil show all motivasinya akan true, lalu kemudian nah itu yang motivasi saya. Yang ditekan adalah motivasi saya, maka show all motivasinya akan false. Dan menampilkan motivasi dari penggunanya. Selanjutnya di fitur builder ini digunakan untuk menampilkan data motivasi yang diambil secara asinkron melalui fungsi getFilter data. Lalu ada snapshot connection state. Di sini untuk memuat, jika data sedang dimuat, maka akan menampilkan tampilan loading atau circular progress indicator. Jadi kayak icon loading gitu. Lalu ada snapshot has data. Jika datanya sudah tersedia, akan memuat daftar motivasi atau list motivasinya menggunakan list view builder. Lalu di list view builder sendiri, itu membuat daftar dinamis berdasarkan jumlah data dalam snapshot.data yang di atas. Kemudian ada di bawahnya icon button delete. Di sini untuk mendelete
untuk mendelete motivasi yang sudah ada di list motivasi. Jika data berhasil di-delete akan tampil flashbar berhasil delete. Lalu jika data gagal di-delete akan tampil flashbar gagal delete. Selanjutnya ada icon button edit. Di sini jika user menekan icon edit, on press-nya akan mengarahkan ke halaman edit page dan membawa data dari isi motivasi yang ditekan oleh user. Lalu jika ternyata saat refresh data atau pengambilan get datanya ternyata tidak ada data di database, maka akan tampil no data available. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan profile dari 1 sampai 4. Baris ini mengimpor pustaka yang dibutuhkan. Flutter Material Dart untuk membuat antarmuka pengguna di Flutter. Flutter Short Storage untuk menyimpan data pengguna secara aman. Login Dart dan Edit Profile. File ini file lain yang digunakan untuk navigasi ke halaman login dan edit profile. So, di 6 sampai 8 mendeklarasikan kelas profile sebagai widget berbasis stage. Create stage membuat instance dari profile package stage 4 logika utama ditulis. Terus dari kelas dari 11 sampai 16 variabel ini digunakan untuk menyimpan data profile pengguna seperti nama, email, profesi, dan kata sandi, dan ID pengguna. Terus dari 18 sampai 21 instead dijalankan pertama kali ketika widget dimuat memanggil load profile data untuk mengambil data pengguna dari penyimpanan aman. Terus untuk 24 sampai 30 membuat intense full search code storage untuk membaca data, mengambil data menggunakan seperti nama, email, dan lainnya, menggunakan kunci spesifik. Terus dari 33 sampai 40 tuh set state digunakan untuk memperbarui tampilan dengan data yang telah diambil. Data yang diambil dari penyimpanan dimasukkan ke variabel. Terus dari 42 sampai 46 itu metode ini dijalankan jika ada perubahan pada dependensi widget. Digunakan untuk memastikan data profile diperbarui saat ada perubahan. Terus if dari 51 sampai 53 menampilkan loading indikator jika data pengguna belum diambil. Terus app bar ini menampilkan judul profile. Tombol logout memunculkan dialog konfirmasi sebelum menghapus data pengguna. Terus ada show dialog menampilkan dialog dengan 2 opsi, batal atau logout. Jika pengguna memilih logout, mereka diarahkan ke halaman login. Di halaman ini, di body single site dari 130 sampai 140 menampilkan gambar profile. Terus membuat halaman bisa digulir jika konten terlalu panjang. Terus lanjut dari 42 sampai 49 itu menampilkan nama pengguna dalam teks besar dan tebal. Terus lanjut dari 153 itu kontainer digunakan untuk menampilkan informasi seperti nama, email, dan profesi. Memberikan latar belakang biru, transparan, dan tepi melengkung. Terus kontainer bawahnya dari 117 itu setiap informasi kayak nama, paspor, email, profesi ditampilkan dengan icon, teks, dan dekorasi serupa. Paspor disamarkan dengan karakter bintang.
Dari halaman 282 itu tombol ini membuka halaman edit profile dan mengirim data pengguna, dan jika ada perubahan data tampilkan diperbarui dengan set stage. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, halaman edit profil. Di sini ada kode-kode import di edit profil, yaitu pertama import Flutter Material Dart. Jadi untuk paket untuk membuat UI Flutter-nya nanti di widgetnya. Lalu ada apa itu namanya? Nah ya, Flutter Secure Storage. Ini digunakan untuk menyimpan data sensitif secara aman di perangkat. Untuk kasus di sini tuh menyimpan ID user. Jadi untuk menyimpan ID user yang login. Lalu untuk import selanjutnya ada import Dio. Di sini untuk library untuk menangani HTTP request seperti post, put, get, dan delete. Untuk kasus di edit profil ini kita menggunakan put ya. Selanjutnya ada class edit profile. Ini widget untuk stateful, untuk memungkinkan pengguna mengedit data profil nanti. Jadi ada isinya, ada ID user, nama, email, profesi, dan password. Ini yang diterima dari halaman profil. Lalu ada parameter konstruktornya, ada edit profile di bawah yang line 13 sampai 20. Itu ya informasi awal yang akan diisi ke dalam formulir nanti di input field nanti. Lalu kemudian ada kelas line 26 sampai 27. Itu state widget edit profile untuk menyimpan dan mengelola perubahan data UI yang dilakukan di halaman edit profile. Kemudian ada final global key from state, ini yang from key untuk kunci unik untuk memvalidasi formulir yang ada di halaman profile ini, edit profile ini. Lalu ada controllernya. Di sini ada name controller, email controller, profession controller, dan password controller. Di sini karena kita menggunakan input field, jadi kita menyimpan field tersebut, menyimpan isi dari field tersebut di controller ini. Lalu ada ya void init set itu dari line 34 sampai 42. Di sini dari yang init set dulu itu untuk inisialisasi variabel saat widget pertama kali dibuat. Kemudian ada controller yang diinisialisasi dengan data yang diterima dari widget, widget nama, ID user, email, profesi, sampai password. Kemudian ini untuk debug aja yang di sini. Yang itu untuk debug. Lalu yang di bawahnya untuk yang dari 44 sampai 48 itu untuk inisialisasi dengan data yang diterima dari widget. Widget.nama dan lain-lain. Kemudian ada void dispose, ini untuk membersihkan resource yang digunakan controller saat widget dihapus dari widget tree. Jadi yang dihapus ada name controller, email controller, profession, sama password. Selanjutnya ada update profile function untuk filter yaitu di sini membuat fungsi asinkron untuk memperbarui profil pengguna. Jadi disimpan di Flutter Secure Storage kalau misalnya pengguna sudah selesai menginput data lalu menekan submit nanti. Kemudian jadi nanti hasilnya disimpan di Flutter Secure Storage ini. Selanjutnya ada data preparation-nya. Jadi mengambil input pengguna dari controller di sini ada string nama, email, profesi, sampai password. Lalu untuk membentuk objek data untuk dikirim ke API yang map string 70 sampai 76, objek data yang dikirim ke API nanti.
Kemudian di line 78 sampai ini untuk membuat HTTP put request menggunakan Dio dengan data profilnya. Di situ juga ada base URL, bukan base URL, ya URL yang digunakan untuk API-nya. Lalu dari line 89 sampai 110 sampai 119 ya itu. Ini ada handle response dari API yang dikirimkan. Jadi jika API yang dikirimkan ternyata update-nya berhasil atau kodenya 200, data akan disimpan ke Flutter Secure Storage yang sudah disiapkan di atas. Kemudian juga diberi notifikasi di bawah kalau data berhasil dikirim. Lalu jika gagal, aku menampilkan notifikasi kegagalan. Di sini ada scaffold, ini untuk membungkus elemen UI-nya. Lalu ada ini kayak ada nama text edit profile untuk teks judulnya. Ini masih di app bar. Kemudian untuk background appearance sendiri kita menggunakan light blue sama seperti halaman lainnya. Lalu ada on press yang di line 127 itu tombol kembali ke halaman profile semisal user tidak jadi untuk mengedit profilnya, mengedit data profilnya. Kemudian masuk ke background ke body di line 142. Di sini pertama akan menampilkan gambar dari halaman edit profile yang kita gunakan. Sebenarnya untuk dekorasi aja gambarnya. Kemudian ada text form field, ini untuk inputan field dari form yang akan digunakan oleh user. Di sini ada form pertama itu ada form nama untuk inputan nama dengan hint text masukkan nama yang baru dan segala komponen lainnya. Kemudian ada juga validator kalau namanya ini kosong. Jika ternyata pas saat disubmit namanya kosong, maka akan dikembalikan nilai please enter your new name. Lalu password field selanjutnya ada password. Ini akan disimpan di controller, password controller, kemudian dengan hint text masukkan password yang baru dan komponen-komponen lainnya. Oh ya, itu ada yang membedakan di sini di line 196 bisa dilihat ada obscure text. Karena ini formnya form password, jadi kita tidak menampilkan passwordnya berapa yang dimasukkan. Jadi ibaratnya disensor gitu. Selanjutnya di line 200 untuk email, untuk field selanjutnya ada field email yang akan disimpan di controller email controller. Sama seperti yang lainnya dengan hint text masukkan email yang baru, lalu ada validator email di sini. Kalau yang nggak ada, jadi kalau isi dari fieldnya ternyata tidak ada add seperti email pada umumnya, maka akan kembali please enter a valid email. Lanjut, ada form dari profesi yang akan disimpan ke controller profesi controller dengan hint text masukkan profesi yang baru sama dengan komponen-komponen yang lainnya. Lalu lanjut di line 242 itu ada button untuk submit. Button submit di sini pertama di line 244 itu ada validate formnya, apakah formnya sudah benar dengan ketentuan yang kita cantumkan di atas. Kalau sudah benar, maka update profil akan dipanggil. Update profilnya itu yang ada di atas tadi, fungsi update profil yang baru. Kemudian ada
Itu style-style dari formnya. Kita menggunakan warna biru muda, lalu warna putih untuk fontnya. Lanjut. Oh, udah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas. Di sini saya akan mendemokan dari program yang sudah kami buat. Halaman pertama yang tampil adalah halaman login. Di halaman login ini eh, ada email dan password. Di sini jika sudah mempunyai akun, silakan langsung saja login. Tapi jika belum punya akun, maka harus registrasi dulu. Dan ini adalah halaman registrasi, yaitu ada nama, profesi, email, dan password. Dan ketika kita memencet registrasi tanpa mengisi apapun, akan muncul notifikasi periksa kembali data Anda sebelum daftar. Jadi di sini langsung saja diisi emailnya. Lalu klik registrasinya. Jika berhasil, akan ada notifikasi berhasil registrasi. Di sini kita akan mengecek di database-nya apakah sudah ada atau belum. Dan di sini sudah tambah di database-nya. Lalu di sini juga saya akan mencoba jika email dan password tidak diisi. Lalu akan muncul pesan error, email dan password wajib diisi. Si email. Dan jika salah satu dari email atau password ini salah, maka akan muncul pesan email atau password Anda salah, cek kembali dan coba lagi. Ini diisi dengan benar. Nah, setelah login akan tampil ke halaman motivasinya. Di sini bisa menginput motivasinya dan bisa melihat list-list motivasi yang sudah diisi oleh user-user lain. Isi motivasinya dan akan mensubmit, dan jika berhasil akan tampil berhasil submit. Lalu di sini akan mengecek di database-nya apakah motivasinya sudah masuk atau belum. Dan di sini sudah ada. Lalu di sini juga bisa menampilkan motivasi yang sudah saya masukkan. Ini tadi motivasi yang saya masukkan. Jadi di sini tuh bisa ngelihat semua motivasi dan motivasi yang sendiri masukkan. Dan di sini saya akan mengedit motivasi. Submit. Jika berhasil ada update sukses. Lalu harus di-refresh terlebih dahulu agar terlihat. Sudah berhasil. Lalu kita di sini akan mencoba menghapus salah satu motivasi di sini dengan mengklik icon tempat sampah. Jika berhasil akan muncul notifikasi berhasil dihapus. Dan di sini juga ada halaman profile untuk melihat profilnya dan juga bisa mengedit profile. Di sini akan saya ubah namanya dan passwordnya. Lalu update profile untuk mengupdate. Jika berhasil ada profile update sukses. Lalu ada
Lalu keluar, kita akan mencoba apakah sudah bisa diupdate datanya atau belum. Dan di sini jika logout akan ditanyakan apakah yakin mau logout. Kita akan masukkan yang tadi sudah diubah passwordnya. Nah, sudah berhasil di-update data profilnya. Sekian demo dari saya. Semoga bermanfaat. Selanjutnya, penutup akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sepertinya sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai aplikasi Vigenesia atau Visi Generasi Indonesia ini. Semoga bermanfaat atas penyampaian dari masing-masing kelompok kelompok kami. Sekian saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.